warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matir rizqi wal hidayah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil maghfirah wasyafah. Alhamdulillahilladzi ala ja'alana wal Islam wal iman fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat Allah itu tak terkira-kira. Bahkan tak terasa waktunya Ramadan tahun kemarin jumpa lagi tahun ini. Tak terasa berapa jarak bulannya, tiba udah Ramadan. Baju baru tahun kemarin beli belum hancur lagi, cocok untuk kita pakai, jumpa lagi Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa Allah sayang kepada kita? Untuk memperbanyak amal ibadah. Namun kalau kita pikirkan, kita catat, nikmat Allah ini menggunakan kertas. Kertasnya sebanyak daun yang ada di dunia ini. Daun pohon-pohon lebar maupun kecil. Mungkin tak cukup nikmat Allah yang kita catat. Kalau kita hitung, kita gunakan tintanya seperti lautan, tak cukup Pak. Cuma kita hanya mengucapkan Alhamdulillah. Karena apa? Tahun dulunya tengok tahun sebelah. Ada tak tahun dulunya ini? Tengok depan kita. Kalau ada kawan tahun dulunya sama-sama kita sholat tarawih, alhamdulillah masih jumpa. Kalau tak jumpa mungkin mereka pulang kampung selama-lamanya. Nah, sebelum kita pulang kampung selama-lamanya, di dunia ini hanya sementara, tak selama-lamanya hidup. Akhirat tempatnya selama-lamanya. Apa yang kita persiapkan nanti? Kita bahas. Yang kedua, salawat dan salam kita hari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nafas Allahumma shalli ala tak ada bersolat kepada Rasulullah. Ingat Pak, kata Rasulullah. Ingat ini hadis qudsi, jelas hadisnya. Kata Rasulullah, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah umatku yang tidak mau berselawat kepadaku. Itu udah Rasulullah, orang yang sombong. Bukan karena uang dia sombong, bukan karena harta dia, bukan karena jabatan sombongnya. Tapi di akhirat nanti kesombongan itu akan dibalas oleh Allah, tidak akan bisa masuk ke surga karena dia ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrata. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah Pak, maka Allah berikan 10 kebaikan. Ayo bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Rasulullah. Pak, jawabnya hai. Pak, hai. Tak semangat juga. Saya duduk lagi lalu semangat ini saya balik lagi nanti. Ibu tak semangat, aku semangat bahaya. Udah sabar ya, udah sabar. Udah berbuka tadi Bu? Pakai apa berbuka tadi? Boleh patin, kalau ada patin simpan untuk saya nanti Bu. Tapi kalau ceker ayam, sudah tak terima saya. Karena kita setahun sekali jumpa bulan Ramadan ini, saya kenakan diri saya sendiri. Nama saya itu Lam Dakwah. Ingat Bu, Lam Dakwah. Lam Dakwah. Panggilan saya Alam. Besok ibu jumpa tengah jalan, sapa saja saya Bu. Senyum ya Pak. Karena hidup sama-sama lompat ke bawah. Tidak ada ke atas lubang hidung. Kalau ada lubang hidung ke atas, berarti dia nampung air Bu, air hujan. Jadi kalau sama-sama ke bawah, sapa saja saya. Jangan segan. Saya juga bernikah, udah 2 tahun, setahun ini. Lebih ke nikah dari berarti ada tanda untuk kita dijumpa oleh Allah SWT. Nanti kalau saya nikah, mungkin mana jodoh saya, kita jumpa lagi kita. Namun Allah beri kesempatan kita untuk bertatap muka nanti. Pak, Bu, udah itu aja lah kenalan kita. Nama saja. Kalau tempat tinggal pasti tahu kan Pak, Bu. Tempat tinggal saya proyek Rading. Arah ke KUD bisa, ke Jurong bisa, ke Matan juga bisa. Judul ceramah saya malam ini catat aja. Ini nggak ada kuis, catat aja. Tugas guru dia. Ada 4 golongan yang masuk surga, namun tidak bisa mencium surga. Ada 4 golongan yang tidak masuk surga, namun tidak bisa mencium bau surga atau masuk neraka.
Atau singkatnya, ada 4 golongan yang masuk neraka tidak bisa mencium baunya surga. Nah, ini hati-hati 4 golongan. Banyak ya sebenarnya. Cuma 4 golongan saja saya bahas. Kalau saya bahas nanti panjang, mungkin ceramah saya sampai jam 12 lewat. Imam tinggal sendiri nanti sama makmum Bilal, aduh mak tumbang kami. Tiba-tiba pulang ngantuk. Rakaat pertama berapa ramai yang ucap amin. Rakaat kedua udah sendiri, udah sedikit sholat sip. Rakaat terakhir tinggal imam Bilal sama saya sendiri, hancur nanti kita. Nah, berapa waktu saya ceramah, Pak? Oh, Pak, berapa waktu ceramah ini? Apa? Secukupnya. Secukupnya. Kalian itu mata berbunyi sama sekali. Aduh, Pak, ini kenapa nih? Berapa menit, Bu? Oh, berapa menit? La ilaha illallah. Ini tak berbuka ini nampaknya. Amanin dulu berbuka dulu. Berapa menit, Bu? Bebas? 15. Kurang berapa, Bu? 5 menit saja. Jangan lama. Kalau secukupnya nanti nggak sadar saya berdiri capek juga. Kalau 15 menit terasa lama, 5 menit saja cukup. Oke. Nah, ada 4 golongan yang masuk neraka namun tidak bisa mencium surga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, jadi ingat. Wa ma khalaqatul jinni wal insana illa liya'budun, kata Allah, sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia senantiasa beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah. Namun ada juga beribadah berbagai cara, berbagai hal. Namun umat Islam itu pasti ada kemungkaran kepada Allah. Nah, ada 4 yang golongan ini. Semua manusia pasti masuk neraka dulu. Tidak ada tiba-tiba masuk surga. Mau dia orang ustaz, maupun dia orang saleh, maupun dia ahli membaca Al-Quran, maupun dia ahli sholat, pasti dia masuk neraka dulu. Karena apa? Kalau dia insaf waktu kecilnya masa bayinya dia penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi lihat dulu dia membaca Al-Quran yang ikhlas karena Allah, atau lihat dia pertimbang semua Allah, dia bukan sembarang. Makanya ingat saya ada bernama Ilahi Ilas. Ayo Pak Bu, hafal tak lagu tu? Jangan hafal lagu singkit bagi guru saja, Bu. Tak ngetren lagu singkit bagi guru. Apa yang singkit bagi guru ni? Coba. Ilahi Ilas tulir birnasi Adam wala udah pendek, hitam, jelek, pesek, mau masuk surga Allah, mimpi. Surga Allah orangnya na'udzubillah, mulia, putih, cantik. Ini udah boleh hitam, pendek, pesek, masuk surga Allah, kena sepak sama mereka. Hancur badan. Pasti kita semua masuk ke neraka dulu, di laundry dulu. Ibu ada mesin cuci, kalau ibu tak percaya besok masuk ke mesin cuci, kayak mana rasanya di laundry? Hancur yang kotor-kotor. Nah, seperti itu kita dimasukkan dulu ke neraka, sampai ke alam kubur, disiksa oleh kuburan. Sampai itu barulah terakhir neraka masuk. Di laundry dulu terdahulu, di laundry, barulah dia masuk surga Allah. Kalau dia beriman. Nah, yang pertama ingat, orang yang menduakan Allah, orang yang mengatakan dia Allah, dia mengaku Allah, dia segala-galanya. Aku dukun nih, aku bisa mengalahkan Allah. Orang yang orang apa? Musyrik atau syirik? Musyrik. Nih, hati-hati. Ada kita musyrik dan syirik antara itu pasti ada. Namun, alhamdulillah jamaah di sini termasuk Nur Hidayah ini semuanya orang-orang beriman dan bertakwa. Amin. Orang-orang yang selalu dijabahkan Allah doanya. Amin. Semoga kita dapat naungan syafaat Al-Quran yaumil akhirat. Amin. Semoga kita dijumpa Allah Ramadan akan datang. Amin. Semoga yang berjodoh dapat jodohnya. Amin. Semoga yang miskin Allah naikkan derajatnya, orang kaya Allah naikkan derajatnya. Amin. Nah, ini orang yang menduakan Tuhan ini tidak pernah masuk surga, bahkan
saudara tidak pernah. Dukun, dia mengaku Tuhan, dia hebat. Ini hati-hati kalau kita memiliki hilang, rasa hilang atau yang saya hilang barang, jangan tiba-tiba pergi ke dukun baru. Ingat, orang yang menjadi dukun akan masuk surga, apalagi orang yang mau minta bantu sama dukun. Dua-duanya masuk neraka. Dia mengaku, wah dia hebat, dukun ini hebat. Dia bisa tahu pencuri itu siapa. Kebetulan saja orang dukun ini hebat sebenarnya. Bukan saya menghina orang dukun, tapi memang hal itu dilarang oleh Islam. Kita tidak boleh meyakini dukun. Percaya boleh, yakin jangan. Yakin boleh, percaya jangan. Dukun ini antara ya atau tidak, ya aku yakin. Kalau dia mengatakan aku tidak seorang dukun, namun aku perantara dari Allah, itu baru namanya orang beriman. Tapi kalau dia mengaku, wah hebat, aku tahu pencuri duitmu tadi, pasti anakmu kan? Aku betul anak butuh duit. Dicurinya pernah dalam lemari bapaknya, pas pernah hilang. Anaknya tak mengaku. Nah, pergi dukun. Nah, dukun tadi asal-asal tengok saya. Saya pernah kejadian kayak gitu, Pak. Adik saya atau keluarga saya pergi jauh dia, pergi ke dukun keluarga saya. Saya larang. Dukun itu tengok foto, tak jauh, daerah Duri saja. Rupanya adik saya tadi karena orang keluarga saya percaya dukun. Akhirnya apa? Kami yang dibodoh-bodoh dengan dukun. Adik saya ada sampai dukun baru. Kami cari daerah Duri, belum habis kami nanya. Mana adik kami? Mana? Rupanya jumpa dia ada dukun baru. Karena kami percaya sama dukun tadi. Dibodoh-bodoh dukun akhirnya kami. Dukun dapat duit, kami dapat rugi. Tak boleh kita percaya pada dukun. Dan kita pun tidak harus mengaku dukun. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Itu. Yang kedua, kita singkatkan padat aja Bu. Kalau lama-lama itu ngantuk nanti, ujung-ujungnya tidur, ngorok nanti, habis nanti jemaah tidur semua. Tak terbangun sama saya. Terbangun nanti habis saya istirahat apa? Dipukul sama jemaah. Yang kedua, orang yang masuk neraka namun tidak pernah mencium surga, anak yang durhaka. Nih, sering terjadi. Pada zaman modern, canggih teknologi, anak yang mematukan orang tua, bukan orang tua yang mematukan anak. Benar nggak kamu? Benar nggak? Benar apa? Bapak-bapak berbunyi juga kompak sama ibu. Tak berbunyi, saya tanya lagi. Aduh mak, ini bahaya. Nah, anak yang durhaka. Karena apa? Dia sering mendengarkan waridallahi warida walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridhollahi warida walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Anak setan. Maaf, sudah tunjuk yang berbahaya pula. Anak setan. Bukan jadi setan langsung anak kita Bu. Bukan. Tapi sifatnya seperti setan. Apalagi kita panggil, anak jahanam, anak anda. Beda lah bahasanya. Maka anak kita tak berubah seperti itu langsung. Tapi sifatnya seperti itu. Allah akan murka. Seperti apa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Begitulah sama anak kita yang kita sumpah. Anak yang mengadu kepada orang tua, jangan harap untuk mau masuk surga Allah. Hati-hati. Maka didiklah anak kita sekarang, ajak mereka ke masjid, ajak mereka ke darus. Jangan sempat mereka melawan. Namun anak sekarang hidupnya, gaya rumahnya, modal rumahnya 2 juta, namun gayanya lebih 5 juta. Apa maksud? Anak-anak gadis, anak-anak lajang. Rumah dia papan, atap bocor, namun gayanya 5 juta. Beli apa nama? Skincare. Itulah pokok make up dulu. Beli make up anak-anak gadis terutama. Ini saya khususkan ya. Anak gadis pakai make upnya kalah pantat monyet yang main kelapa. Tahu yang main kelapa itu kalah pinnya tuh. Saking hebatnya Tuhan, colaknya ini naudzubillah. Tak nampak mata asli itu salah. Ini colaknya ini atau make upnya itu pink, kayak pink pantat monyet main kelapa. Hebat. Tengok rumahnya tak pesmin, gengsi sama kawan. Belikan saya iPhone, mak. Mamanya kerja apa? Setrika. Mak, pak, saya mau sekolah, belikan saya mobil Brio. Kalau tak mau Brio, saya tak sekolah. Bapak yang dipatuh, anak yang dipatuh, ibu yang dipatuh. Akhirnya mau tak mau orang tua mengikuti kata-kata anak. Di situ kelalaian kita. Mematuhi anak susah, namun anak mematuhi orang tua sangat mudah. Akhir zaman nanti itu Bu. Ingat kata Allah, hanya 3 perkara yang membela. Pertama amal soleh, amal sendiri, anak soleh dan soleha.
Ketiga, ilmu manfaat. Kalau ada ini, alhamdulillah. Namun kalau tidak ada ini, persiapkan diri kita sebelum masuknya neraka Allah. Nah, hati-hati. Yang ketiga, jangan tengok jam dulu ya. Saya agak lama sedikit berdiri. Yang ketiga, orang yang masuk neraka namun tidak bisa mencium surga Allah, orang yang meninggalkan sholat tanpa sengaja. Nih ibu-ibu ini saya harap nanti bapak, jangan malam ini sampai Ramadan ini saja penuh sholatnya, tapi akhir Ramadan atau tidak Ramadan penuhkan masjid, makmurkan masjid. Karena apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nih, dia umat Islam, kita ini Islam, mengakui Islam di KTP. Ketika puasa Islam, nampak laparnya, nampak hausnya, nampak muka pucat. Selesai Ramadan, dapat baju baru, tinggal sholat, lupa kepada Allah, baru mau mati baru ingat Allah. Ini banyak manusia. Jangankan mukanya tak pernah ke masjid. Sendal swallow saya tak pernah ke masjid. Bayangkan, kenapa? Semasa hidupnya dia tak pernah sholat, tapi dia mau disolati di masjid. Kapan? Waktu mati. Coba dia masih hidupnya tak pernah ke masjid sama sekali. Udah mati dia meninggal baru cari ngurus masjid. Pak, disuruh saya bapak saya pak. Bikin takut orang saja, udah tak pernah ke masjid, udah mati, baru dia mensolatkan. Na'udzubillah. Nah, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Orang melalaikan apalagi meninggalkan. Makanya ada ulama mengatakan, pergilah suatu rumah, lihat rumahnya. Kalau ada rumahnya hiasan sejadah terbentang, apabila rumahnya ada Al-Quran, maka itulah rumah orang yang mukmin, orang yang beriman. Apabila rumahnya tidak ada hiasan sejadah, apabila rumahnya tidak ada hiasan Al-Quran, bahkan bacaan Al-Quran, maka rumahnya seperti kuburan. Kuburan mana ada sejadah itu? Ada, nampak itu? Kalau nampak ada kuburan sejadah, nampak mayat yang sholat mungkin lari bapak-bapak. Nampak mayat dalam kubur baca Al-Quran hebat. Namun saat ini ingat, manusia ingatkan ini. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan depan imam. Ini hati-hati. Bacalah Al-Quran sebelum orang datang ke rumahmu untuk membaca Al-Quran. Bersedekahlah kamu semasa hidupmu sebelum orang datang bersedekah ke rumahmu. Hati-hati. Nah, maka jangan lupa sholat. Ada suatu cerita. Ini saya ceramah di waktu itu di Balai Pungut. Waktu saya pengambilan. Ada suatu bapak cerita, Pak Ustaz, ya, saya ini sedang mau sholat Ustaz, rumah saya jauh, ada penghalangan, Honda saya tidak ada. Ketika itu saya ada pula hujan petir Pak. Saya tak jalan, kayak mana itu Pak? Saya biasanya untuk sholat atau masjid. Saya bilang, Pak, jauh-jauh hari Bapak, jauh-jauh jam waktu itu Bapak asmanan karena Allah, Bapak niatkan insya Allah hujan Bapak bawa payung. Insya Allah nanti pahala berganda Pak. Apa itu Ramadan? Namun Pak Ustaz, di waktu itu saya mau melangkah satu langkah di rumah, datang petir. Kata memakai semua. Itu baru suara saya Pak. Sempat petir yang asli. Na'udzubillah. Bapak gemetar kata petir itu, langsung Bapak tak jadi takut dengan petir. Pak, lebih baik Bapak takut kepada Allah daripada Bapak takut kepada petir. Petir itu ciptaan Allah Pak. Saya bilang. Iya Ustaz, kenapa saya harus sholat? Kenapa harus saya apa? Apakah saya jadi surga? Balik-balik Bapak pertanyaan. Pak, kalau mau sholat, kalau harus saya bisa. Banyak kali tanya Bapak. Umit saya. Akhirnya Bapak itu sholatlah dia waktu itu. Nah ini hati-hati Pak. Jadi ingatkan, jangan pernah melalaikan sholat dalam hal apapun. Ingat Allah dimanapun Anda berada. Karena apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan pasti mati akan masuk surga atau neraka, itu tergantung kita. Yang terakhir. Udah Pak? Udah lah. Ini terakhir nih, singkat aja padat. Yang terakhir, orang yang masuk neraka tidak pernah mencium surga, istri durhaka atau suami durhaka. Tadi anak durhaka, ini istri durhaka atau suami durhaka. Ingat. Yang suami jangan mentang-mentang surga, kunci surga di bawah kakimu. Kamu patuhi surga istrimu sesuka hatimu. Seorang istri,
Jangan engkau suka hatimu sama suamimu. Nek istri yang durhaka apa? Apabila istrinya suaminya adalah pulang kerja, suaminya minta ambil air minum, minta ambil makan, namun istrinya mengatakan ambillah sendiri di meja makan itu. Perkataan ambillah, perintah kuat, ambillah, itu termasuk istri yang durhaka. Kenapa? Kenapa tidak tadi menyebut ambillah wahai sayangku, my dear, my darling, my honey, di meja itu? Kan bagus. Yang bentar-bentar ambil ya kalau mau makan pinggir kanan pinggir kaki. Wah, tak tahu capek apa? Capek gosip, capek gibah. Namun layani suamimu di bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Layani ikhlas, karena setiap kalian lakukan itu menjadi 10 kebaikan. Suami yang durhaka, ingat ini untuk bapak. Suami yang durhaka, istri selingkuh tanpa suami istri dua. Nah, ini nikah seri. Tak tahu istri tuanya, tiba-tiba dapat aja istri baru dia. Itu dia durhaka, itu perkara suami durhaka. Karena dia izin. Rasulullah dia mau nikah sama seorang janda, dia izin dulu sama istrinya. Izin dulu dia, baru dia nikah. Kalau suami sekarang, dapat duit banyak, istri muda. Istri tua tinggalkan, istri muda lanjut. Itulah namanya sholat jalan, maksiat lanjut. Sholat lanjut, dosa mengalir. Apalagi yang suami durhaka yang tidak pernah jujur sama istrinya. Dia punya gaji 2 juta misal gaji dia itu, namun diselipnya 500 untuk kebutuhan dia yang tidak tahu bagi istri. Bersembunyinya cuma 1.500.000 gaji per tahun bulan ini. Maka ambillah kata seorang suami tadi, istri tahunya lurus, yalah alhamdulillah. Maka dia termasuk suami yang durhaka, tak pernah jujur. Ini tak pernah masuk surga. Mencium surga pun tak pernah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau masuk surga, ayo kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah Pak Bu? Udah? Udah. Nanti kalau imamnya lama, kasih kode batuk banyak-banyak. Nah, ya kalau imamnya lama. Dan kalau imam cepat santai saja. Ya Bu, ingat aja tuh. Kalau imam lama, kode batuk, berarti tahu imam itu lama. Dan salahnya datang saya dari sendiri. Saya bukan ustaz pula. Saya bukanlah ustaz yang bijaksana, namun saya selalu ada di mana-mana. Ini dia hebat sih. Saya makhluk yang kasar, bukan makhluk Allah yang halus. Saya ustaz yang selalu dalam kekhilafan, namun saya mengajak bapak dalam kebaikan, namun dalam hati ibadah. Demikian yang saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.